Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil makhluk. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada para alim ulama yang dimuliakan Allah, yang saya hormati Ibu Hajah Faikoh Subhi SHMPD selaku Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Majenang beserta pengurusnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya qaulina alhamdulillah. Karena dengan rahmatnya, taufik hidayah dan inayahnya kita dapat berjumpa melalui tayangan medsos ini dengan keadaan baik, sehat, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in tabi'ihim, para ulama, dan semoga sampailah kepada kita selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengharapkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Perkenalkan, saya Hikmatun Nurfiah, sering disebut dengan Ibu Hikmah. Kebetulan saya adalah salah satu anggota Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Mulyasari Kecamatan Majenang. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum sampai kepada materi, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama bermahabbah kepada Rasulullah SAW. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Bulan Maulid lahirnya Nabi Muhammad, bulan istimewa bagi seluruh umat. Siapa yang ingin dirinya selamat, jangan lupa perbanyaklah bersolawat. Shallu ala nabi. Hadirin muslimin rahimakumullah. Kita semua selaku umatnya Nabi Muhammad SAW, tentulah kita paham kepada beliau bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah atau Aumul Fil, bertepatan pula dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi, kalender Romawi. Rasulullah SAW dilahirkan oleh seorang ibu bernama Siti Aminah dan ayahnya bernama
Abdullah. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Beliau punya kakek bernama Abdul Muthalib, paman-pamannya bernama Abu Lahab dan Abu Jahal. Beliau kecil disusui oleh seorang ibu bernama Siti Halimatus Sa'diyah. Mengisahkan tentang Rasulullah SAW dari lahir sampai wafat tentulah harus banyak waktunya. Nah, di sini saya sedikit akan menyampaikan tentang kisah Rasul. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperingati pada saat lahirnya, bukan pada saat wafatnya. Sedangkan para aulia, para ulama, para umaro itu diperingati pada saat meninggalnya atau wafatnya. Karena itu semua saking cintanya, mahabbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, yaitu kepada kita semuanya selaku umatnya, sehingga tertera di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asron. Rawahu Muslim. Yang artinya, barang siapa berselawat kepadaku satu kali, niscaya Allah akan berselawat kepadanya 10 kali lipat. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis tersebut jelas-jelas sudah disampaikan bahwa apabila kita selaku umat Muhammad senang bersolawat dengan hati yang ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya kelak. Dan bila bersolawat satu kali saja itu dilipat gandakan sampai 10 kali. Apalagi kalau kita sering menyampaikan sholawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senang, yang cinta kepada Rasulullah SAW, sehingga kita nanti akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia seperti kita, punya keluarga, punya anak, punya saudara, punya pekerjaan, makan minum seperti manusia biasa. Bahkan beliau berdagang sampai ke negeri seberang. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang sangat istimewa, manusia yang paling dan semuanya, tingkah lakunya, perilakunya, kehidupannya itu adalah yang paling istimewa, sehingga disebutkan sebagai manusia basyarul lakal basyari, karena tingkah lakunya, ibadahnya sungguh luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Fatwanya, kebijakannya dalam memimpin seluruh umat manusia, kebijaksanaan yang luar biasa, akhlakul karimahnya, perilakunya, akhlaknya itu juga sungguh mulia. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 disebutkan bahwa
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullahi wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Quran surat Al-Ahzab ayat 21, yang artinya sesungguhnya telah ada di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak menyebut asma Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Hadirin rahimakumullah, berbicara tentang akhlakul karimah, akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, patutlah kita meneladani, meniru dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita bisa menerapkan sifat-sifat Rasul atau akhlakul karimahnya Rasul tersebut, walaupun belum maksimal, tapi setidaknya kita sudah atau selalu berusaha untuk menambah kebaikan-kebaikan itu. Sifat-sifat Rasul yang wajib kita teladani diantaranya adalah sifat sidik, artinya benar. Kemudian yang kedua, sifat amanah, artinya dapat dipercaya. Ketiga, sifat tabligh, menyampaikan. Yang keempat adalah sifat fatonah, yaitu cerdas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menerima wahyu Allah melalui malaikat Jibril, beliau menerimanya untuk dirinya sendiri juga disampaikan kepada para umatnya itu dengan penuh kecerdasan, penuh kejujuran, disampaikannya dengan penuh kepercayaan dalam menyampaikannya, penuh kebenaran juga, sehingga mereka itu termasuk para musuh-musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengaguminya karena akhlaknya Rasulullah, sehingga para musuh-musuh Rasulullah itu bergabung atau ikut dalam ajaran-ajaran Rasulullah, sehingga mereka itu masuk ke ajaran agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Di samping sifat wajib bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada sifat jaiz yang tidak dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yaitu sifat kidhib, artinya pembohong. Kemudian sifat khianat atau pendusta. Yang ketiga kitman, yaitu menyembunyikan. Dan yang keempat adalah jahlun. Jadi Rasulullah itu tidak mungkin mempunyai sifat empat tersebut itu, yaitu sifat jaiz bagi Allah, pembohong, pengkhianat atau pendusta, atau tidak menyampaikan atau menyembunyikan sesuatu, bahkan bodoh, itu Rasulullah tidak memilikinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita dapat mengambil pelajaran dan dapat meneladani sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun itu
belum maksimal atau belum sempurna. Setidaknya kita sudah berusaha untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menambah kebaikan atau berziyadah bil khair. Dengan seperti itu, mudah-mudahan kita akan dapat membimbing putra-putri kita menjadi putra-putri yang solih solihah, menjadi putra-putri yang cerdas, menjadi putra-putri yang amanah, jujur, juga dapat dipercaya dalam menyampaikan segala sesuatunya, tentunya yang dalam hal kebaikan. Dengan seperti itu, mudah-mudahan anak cucu kita akan dapat menjadi penerus perjuangan adinul Islam, perjuangan untuk agama Islam, dan juga semoga akan dapat menjadi pejuang pembela negara kesatuan Republik Indonesia menuju negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau kekeliruan, itu semata-mata datangnya dari diri saya pribadi, dan apabila ada kebenarannya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Namun sebelum diakhiri, marilah kita bersama-sama bersolawat lagi terlebih dahulu untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli wa sallim ya Rabbi ala nabi habibina. Sholli wa sallim ya Rabbi ala nabi habibina bi barakati sholawatina wa sallimna min qarona bi barakati sholawatina wa sallimna min qarona. Sholli wa sallim ya Rabbi ala nabi habibina. Sholli wa sallim ya Rabbi ala nabi habibina bi barakati sholawatina wa sallimna min qarona bi barakati sholawatina wa sallimna min qarona. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.